Oke, selamat siang Bapak Ibu semua ya. Hari ini webinar IAS makin seru lagi tentang RPA ya. Kebetulan pembicara sama moderatornya ini ahli-ahli semua di bidang RPA. Selamat mengikuti webinar ini. Saya serahkan pada Pak Richard. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bu Indriani. Terima kasih ya Bu Indriani. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah join untuk webinar ini ya, IAIS terkait dengan RPA ya. Hari ini kita ada kedatangan satu orang pembicara, Pak Alkis ini ya. Beliau merupakan sekarang Pak Alkis ini saya lihat di CV-nya sekarang merupakan founder ya. Jadi founder dan juga yang memang menjelaskan Trimitra Cipta Solusi ya Pak Alkis ya Ya, sekarang. benar, Pak. Dan beliau juga punya pengalaman lumayan, ini bukan lumayan sih, sangat lama ya. Jadi lumayan pengalamannya luar biasa, ini lama sekali. Dan di Telkom Sigma ya Pak ya, PT Sigma Cipta Masyarakat atau Telkom Sigma, Pak Alvis sebagai project manager dan juga sebagai senior konsultan ya untuk project manager. Jadi mungkin tadi Pak Alvis tadi sempat ngobrol lama sebelum kita mulai webinar ini Pak ya. Dan Pak Alvis ini memang ahlinya di data RPA gitu ya, AI lah itu Pak. Pak Alvis khususnya di RPA ya. Jadi makanya Bapak Ibu, Pak Alvis akan sharing ke kita semua terkait dengan RPA, tentang petanya gitu ya Pak ya. Lalu di Indonesia prospeknya, lalu mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar ya, robotic process automation. Ya mungkin kalau yang belum pernah dengar mungkin mikirnya robot ya. Ternyata bukan loh ya Pak ya. Nanti Bapak Ali bisa menjelaskan. Itu bukan robot ternyata, bukan robot seperti humanoid robot yang seperti OLI itu bukan, tapi software sebenarnya gitu ya. Nanti Pak Ali bisa akan menjelaskan bagi kita semua Bapak Ibu ya. Mungkin nggak usah lama-lama lagi Pak. Saya langsung serahkan kepada Pak Ali aja. Ya. Ya, Pak Alpis, sorry, saya kok Pak Ali. Pak Alpis, Pak Ali boleh lah ya. Pak Alpis, silakan Pak Oke. ini dimulai Pak. Terima Terima kasih Pak. kasih Pak Richard dan Ya. Bu Yanti. Ini sebenarnya ini sharing tentang robotic process automation ya. Kebetulan kami ada beberapa pekerjaan di sini. Jadi boleh saya share screen ya Mas? Ya. Silakan Pak. Sudah muncul ya? Ya. Sudah Pak. Sudah ya? Belum di full screen Pak. Belum di full screen. Sudah. Ini Oke, apa udah ya? PPT-nya? Ada sekarang. Sudah. Jadi Ya sudah Pak. Silakan. topik Baik. diskusi kita, saya bilang diskusi ini sebagai sharing bersama itu terkait dengan perkenalan tentang apa sih itu robotic process automation dan beberapa kemungkinan studi kasus yang bisa kita solve menggunakan tools ini. Jadi pembahasannya ada 9 poin terkait dengan definisi robotik itu sendiri seperti apa sih. Yang kedua, evolusinya, bagaimana awal terciptanya sampai saat ini menjadi booming untuk digunakan dalam bisnis. Yang ketiga, hubungan otomasi dengan AI, machine learning, dan deep learning. Yang keempat, tipe-tipe RPA yang ada di pasaran seperti sekarang ini. Yang kelima, karena otomasi itu menggunakan AI engine untuk bisa melakukan tas-tas otomasinya, ya kita akan mencoba melihat evolusi AI engine dari awal sampai sekarang, terus dilanjutkan AI engine yang ada di pasaran. Jadi sebenarnya AI engine ini sudah banyak di pasaran sampai boomingnya penggunaan OpenAI untuk ChatGPT. Yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang RPA tools yang ada di pasaran. Ya, ini ada beberapa produk yang cukup terkenal di pasaran sesuai dengan studi case-nya. Dan itu sebenarnya tidak ada yang cukup dominan. Yang ada hanyalah tools yang sesuai untuk specific case. Ada yang buat security, data entry, ada yang integrasi dengan sistem lain, ada yang untuk customer service. Yang 8 adalah studi kasus. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik untuk dibahas lebih detail karena semua jenis bisnis yang melibatkan dokumentasi, melibatkan pekerjaan rutin, repetitif dan jumlahnya banyak itu bisa diotomasi menggunakan tools ini. Dan terakhir adalah kita akan melihat RPA ini di masa depan seperti apa sih? Apakah akan digantikan oleh teknologi baru atau RPA ini akan berevolusi menjadi
tools lain yang lebih canggih gitu. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Dan ini kita bisa lihat itu sebenarnya robotic process automation itu apa sih? Nah, definisinya ada beragam definisi lah. Yang pertama adalah definisi robotic process automation itu adalah sebuah program yang digunakan untuk melakukan otomasi bisnis proses. Nah, bisnis proses ini fokusnya pekerjaan-pekerjaan yang secara berulang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan karyawan-karyawanya terlalu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut dan bersifat rutinitas. Dan implementasi robot di sini artinya bisa menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Misalkan aplikasi pencatatan data nasabah, membalas komplain dari customer, ataupun untuk melakukan backup otomatis dari database production untuk aplikasi-aplikasi enterprise. Nah, apa ya kemampuan dari RPA itu sendiri? Nah, ini kenapa RPA ini cukup booming 4 tahun belakangan ini dari sebelum COVID di luar gitu. Karena RPA ini mampu melakukan otomasi di banyak hal. Pertama dari workflow. Nah, bisnis proses bisa dilakukan otomasi. Jadi misalkan sebuah bisnis proses yang membutuhkan approval, misalkan pinjaman level approvalnya ada 5 tingkat, itu kan sering terjadi bottleneck ketika manusianya lupa untuk melakukan approval di dashboardnya gitu loh. Nah, dengan menggunakan otomasi ini bisa memberikan alert untuk langsung ke mobile phone-nya kah atau alert-alert lain. Jadi proses approval menggunakan RPA bisa di-trace berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari ketika dokumen ini dibentuk sampai di-approve oleh top manajemen. Nah, ini sangat-sangat membantu approval kalau transaksi daily sangat tinggi, misalkan untuk pengadaan barang, pembelian barang, penagihan segala macam itu membutuhkan approval sampai level direktur. Itu biasanya bos-bos itu akan jarang membuka email ya. Tapi kalau ada approval langsung menggunakan otomasi, dia tidak bisa tidak melakukan approve karena sudah langsung ke HPN dia. Yang kedua adalah kenapa RPA itu cukup berkembang, itu otomasi infrastruktur. Nah, ini contoh nyata itu adalah di data center. Kalau menggunakan data center, misalkan di tempat sebelum saya bekerja itu data centernya buat perbankan, buat government, itu jumlahnya sangat banyak, virtual machine-nya sangat banyak, security aspek dari server itu sangat banyak, itu sangat susah memonitoring satu-satu. Apakah server ini up, down, apakah troubleshoot, apakah ada error, itu harus dimonitor secara manual, walaupun memang sudah ada monitoring khusus untuk mengecek kondisi dari server yang ada saat ini. Tapi dengan menggunakan RPA itu bisa dicek apa penyebabnya dan bisa dilakukan reboot ulang untuk bisa menghidupkan server itu kembali. Yang ketiga, kemampuan RPA itu adalah otomasi proses back office. Nah, ini di perbankan itu setiap hari itu dilakukan end of day. Apa gunanya end of day? End of day itu melakukan perhitungan bunga jatuh tempo, penagihan, tunggakan dan lain-lain. Jadi misalkan Bank Mandiri nih punya 40 juta nasabah. Jadi yang mempunyai tunggakan itu misalkan ada 10% aja dari 40 juta itu 4 juta. Jumlahnya misalkan 1 triliun. Nah, itu kalau setiap hari itu akan dilakukan pencatatan bunga karena keterlambatan. Nah, ini RPA di sini akan bisa melakukan otomasi itu sehingga lebih cepat. Karena kalau menunggu end of day setiap hari itu kan sekali end of day proses itu butuhkan waktu 3 jam 4 jam. Nah, dengan menggunakan RPA ini bisa dicicil. Jadi tidak harus menunggu kantor tutup dulu, biasanya jam 8 malam baru melakukan
end of day sampai pagi gitu. Yang berikutnya adalah kemampuan RPA itu adalah integrasi dengan aplikasi lain. Jadi tools RPA ini mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain, apakah itu web based, desktop, database, API, ataupun sistem OS lain gitu. Jadi tidak terbatas hanya untuk jenis Windows saja, Linux saja, atau Macintosh saja. Jadi aplikasi ini sudah menyiapkan integrasi dengan berbagai platform. Nah, tujuan dari RPA itu sendiri, kenapa RPA itu booming di bisnis itu? Yaitu pertama memindahkan pekerjaan manusia dari daily tugas rutin, segala macam pencatatan data itu ke robotik. Nah, ini istilah robotik di sini bukan robot dalam pengertian robot yang berjalan bisa kayak Siri kan. Kita bertanya dia menjawab, bukan seperti itu. Ini bot ini adalah program khusus untuk otomasi bisnis proses di mana membantu pekerjaan manusia yang selama ini misalkan melakukan scanning dokumen melalui OCR, Optical Recognition Character. Itu datanya itu bisa langsung ketika di capture langsung masukin ke server untuk diolah lebih lanjut itu. Jadi kecepatan processingnya itu sangat cepat dan teliti dibanding manusia. Yang kedua, purpose-nya itu adalah yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu mengganti pekerjaan repetitif, monoton dan jumlah banyak. Contoh-contohnya itu sangat jelas sekali. Misalkan kita membayar perpanjangan STNK deh, kita ke Samsat, satu orang itu harus ngisi beberapa dokumen, STNK, BPKB, KTP, surat ini, surat ada 5 sampai 7. Itu bayangin satu orang tuh. Dalam sehari ada 100 orang. Jadi 100 kali 5 itu ada 500 dokumen yang harus diproses itu. Nah, dengan menggunakan RPA ini akan sangat membantu dari sisi akurasi, kecepatan processing dan pemodelan datanya nantinya. Yang berikutnya, purpose-nya dari RPA adalah menghemat waktu dan biaya tentunya ya. Kalau satu orang manusia mengerjakan ini mungkin butuh waktu 3 minggu untuk 500 dokumen. RPA ini mungkin bisa seminggu gitu. Jadi efisiensi bisa mencapai 60-70%. Nah, tujuan berikut dari RPA ini adalah itu meningkatkan efisiensi, akurasi, produktivitas, dan kualitas. Karena dia bisa bekerja 24 kali 7. Kalau manusia kan sehari maksimal 10 jam lah ya. Nah, ini bisa berjalan 24 kali 7. Nanti saya jelaskan juga ada 3 tipe dari RPA. Itu unsigned, sama hybrid. Nah, berikutnya keuntungan menggunakan RPA adalah menghemat biaya operasional dan waktu, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, kalau orang financing itu di akhir bulan itu di minggu keempat ya, itu akan sangat sibuk sekali mengurus payroll, cuti, bonus, segala macam lah, closing itu, dan itu mereka lakukan setiap hari, setiap bulan secara manual. Nah, RPA ini sangat membantu dari efisiensi kecepatan pekerjaannya juga. Yang berikutnya, benefitnya adalah ini dapat dengan cepat dibuat dan dikonfigurasi, jadi no code. Adapun ini hanya set konfigurasi saja itu untuk bisa berintegrasi dengan sistem SAP misalkan atau ERP yang lain. Keuntungan lainnya adalah ini semua proses otomasi ini sudah compliance dalam artinya datanya sudah terjamin lah, tidak ada redundan, tidak ada error, dan setiap proses itu sudah ada log transaksinya. Jadi ketika diaudit akan dengan mudah mendapatkan apa sih penyebab kesalahan atau siapa yang melakukan kesalahan. Yang berikutnya, benefitnya adalah efektif, seamless, dan release management. Nah, ini yang membuat selama 4 tahun ini, dimulai sebelum COVID, di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menggunakan RPA ini. Dan berikutnya adalah kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Nah, ini ada kasus di mana salah satu pengusaha Indonesia mau menggunakan RPA. Nah, ternyata sistem yang digunakan itu legasi, Mas. Legasi itu artinya infrastrukturnya udah 12 tahun, OS-nya masih XP-nya itu ternyata ketika menggunakan RPA
bottleneck-nya dia adalah kecepatan pemrosesan di aplikasi yang running saat ini. Jadi nanti kita akan coba bahas apa sih yang faktor successful untuk implementasi dari RPA ini. Dan disadvantage berikutnya adalah jika ada perubahan bisnis prosesnya dari A ke B, boot harus dikonfigurasi ulang. Jadi belum bisa secara otomatis mengikuti perubahan bisnis proses. Yang terakhir kekurangannya adalah iterate dan scale. Nah, karena ini masih manual bootnya, belum otomatis, jadi scale up-nya masih secara manual, belum secara otomatis. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kenapa RPA itu booming, yaitu tadi manual proses dalam bisnis proses setiap perusahaan, misalkan untuk memeriksa order dari pelanggan, terus menerbitkan purchase order, itu kan butuh dari satu departemen ke departemen lain. Ada 5 departemen yang terlibat di sini. Nah, ini dengan menggunakan robotik tadi, itu sudah bisa men-speed up pekerjaannya. Misalkan manual proses ini butuh waktu 3 hari atau 4 hari dari mulai dibentuk sampai di-approve sama direkturnya. Dan kan robotik ini mungkin hitungan jam kali ya, kecepatannya itu. Karena memang aktivitasnya sudah baku kan, tidak ada hal-hal baru di dalam proses approval ini. Nah, ini kita coba membahas evolusi RPA. Sebenarnya RPA ini sudah dimulai di awal tahun 90-an. Nah, itu di mana diadopsi untuk testing software, Pak. Jadi awal terciptanya otomasi ini ketika software house di zaman itu mulai melakukan testing, jadi dibutuhkan data dalam jumlah yang besar. Nah, saat itu data itu dipopuler menggunakan Microsoft Excel. Jadi misalkan dia butuh 100.000 data user nih, di-create lah 100.000 line agar bisa diproses, di-feeding ke aplikasi untuk dilakukan testing. Nah, ini dimulai di awal-awal 90-an ini. Nah, ini aplikasi ini untuk testing ini hanya berjalan di desktop dan harus dilakukan secara manual. Jadi hanya bergantung ke manusianya. Jadi semakin kreatif orangnya, variasi dari data itu semakin banyak. Nah, ini namanya assisted RPA. Jadi RPA yang di-assist gitu, tidak otomatis berjalan di background. Nah, di awal 2000-an mulailah naik satu tingkatan RPA ini digunakan oleh banking dan insurance. Nah, ini mulailah lahir istilah assisted RPA. Jadi robot ini sudah bisa berjalan di background dan scalability-nya sudah bisa di-create menjadi banyak gitu. Kalau sebelumnya yang RPA pertama ini masih one-on-one, satu proses satu orang. Sekarang unassisted ini yang sudah diprogram di background ini bisa kita scale up menjadi 5-10 sesuai dengan ukuran hardware. Tapi masih terbatas dengan kecepatan hardware yang ada pada saat itu, tahun 2000. Kalau nggak salah itu masih Pentium 2 atau Pentium 3 ya. Jadi bottleneck-nya masih ada di hardware. Nah, di RPA ini deployment-nya sudah ada di virtual machine. Jadi masih skala virtual machine, belum skala lebih tinggi, yaitu di cloud base ya. Nah, RPA ketiga ini autonomous RPA ini adalah hybrid sebenarnya, menggunakan assisted dan unassisted. Jadi ini sudah mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Microsoft, Google ini sudah menggunakan RPA untuk end-to-end automation. Kalau Microsoft sudah menggunakan untuk workflow-nya, sudah menggunakan untuk CRM-nya, ERP-nya sudah dipakai menggunakan RPA ini. Dan scalability-nya sudah mulai banyak karena di awal 2010 ini sudah hardware sudah akselerasinya sudah tinggi nih. Ini mulai i7 ya. Generasi awal i7 jadi memicu lonjakan percepatan perkembangan AI lah. Jadi yang selama ini bottleneck-nya ada di hardware, ini kanalnya sudah besar nih. Dan awal 2010 ini juga grafik processing unit sudah booming. Jadi pemrosesan itu tidak hanya di CPU,
sekarang sudah ada di GPU. Nah, itulah yang menyebabkan kripto booming di awal-awal 2010, kalau nggak salah Bitcoin di 2009 ya. Jadi itulah yang menciptakan lonjakan perkembangan yang cukup masif dari 2010 sampai 2020. Nah, di 2020 itu kita kenal RPA kognitif, yaitu sudah RPA yang sudah menggunakan machine learning dan NLP di back-end-nya. Jadi sudah mampu mengolah data unstructured, bisa di scalability menggunakan cloud, dan tidak ada unlimited dalam penggunaan resource-nya. Nah, inilah contoh contoh kognitif RPA ini mungkin telah dimanfaatkan oleh OpenAI dalam membuat ChatGPT ya, versi 3.3. Jadi 3.5. Nah, ini sudah sangat hype sampai sekarang ini. Oke, selanjutnya. Oke. Hubungan otomasi, AI, machine learning, dan deep learning. Otomasi ini sebenarnya hanya contoh sebuah aplikasi yang menggunakan AI. Nah, AI itu sendiri di dalamnya ada machine learning dan deep learning. Jadi, otomasi untuk bisnis proses itu saat ini belum menggunakan kemampuan AI secara maksimal. Misalkan untuk otomasi penggunaan pemrosesan dokumen itu belum menggunakan machine learning, deep learning secara maksimal. Masih sedikit sekali kemampuan AI-nya digunakan itu. Jadi perkembangan ke depannya itu sangat-sangat luas sekali gitu loh. Nah, jadi otomasi ini nanti bisa menggunakan AI, bisa menggunakan machine learning, bisa menggunakan deep learning, dan bisa menggunakan integrasi dari AI, machine learning, dan deep learning. Nah, otomasi yang menggunakan AI itu contohnya adalah itu penggunaan pesanan ke customer secara relevan. Misalkan kita belanja di toko hijau nih, beli sepatu. Nah, itu atau informasi terkait dengan produk yang kita view itu akan dikirim ke email kita gitu, atau ke aplikasi toko hijau itu sendiri. Nah, nanti kalau ada diskon kita akan di reminder, misalkan akhir tahun nih hari e-commerce Indonesia diskon 80-90%. Nah, ini AI ini akan membroadcast ke semua user di toko hijau. Nah, terus otomasi dengan machine learning. Contohnya adalah penggunanya untuk supply chain. Jadi untuk industri manufaktur, misalkan Astra, pembuatan motor metik gitu. Jadi untuk kuartal terakhir bulan 2023 mereka mau membuat 100.000 motor gitu. Nah, dengan otomasi ini itu bisa memprediksi permintaan produk itu berdasarkan permintaan di pasaran dan kemampuan ekonomi bisa diprediksi. Jadi kalau ekonominya bagus bisa ditingkatkan, misalkan dia mau cetak 100.000 motor bisa dinaikin 110 gitu. Atau ekonomi lagi melusuh, dia targetkan 100.000, dia kurangin jadi 80.000. Jadi dari sini akan membantu sekali pencapaian target sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Terus otomasi dengan deep learning. Nah, ini juga sangat membantu di bidang produksi barang. Kenapa? Karena contohnya adalah saat ini mass production produk itu pasti ada cacat produksi ya. Nah, itu membutuhkan orang untuk melihat, misalkan bikin baju lah, Levi's segala macam, resletingnya kurang bagus, ada yang robek segala macam, itu kan by human ya. Jadi banyak pekerja pabrik yang kerjanya hanya melihat barang ini udah bagus atau belum gitu. Nah, dengan menggunakan deep learning ini bisa komputer bisa melihat itu, melihat ada ketidaksesuaian antara gambar produk yang benar dengan yang sedang dicek sekarang. Jadi kecepatan prosesnya lebih cepat, akurasi lebih cepat, dan bisa dikerjakan dalam waktu yang lama. Berikutnya otomasi dengan AI,
yang menggunakan integrasi AI dan machine learning dan deep learning. Contoh bagusnya sekarang adalah e-commerce nih. E-commerce sekarang kayak Shopee, Tokopedia itu sudah benar-benar menggunakan kemampuan AI lah ya dalam pelayanan pelanggan mereka. Misalkan kalau kita ya sebagai customer yang price sensitif itu kan kita cek dulu tuh, kita di Tokopedia harganya 100.000, di Shopee 90.000, di TikTok sekarang ada 85.000. Nah ini kalau menggunakan integrasi ini mereka akan bisa mencoba mengcompare dari pesaing, terus kalaupun nanti mereka kalah harga dibandingin e-commerce yang lain, mereka bisa memberikan insentif dalam bentuk free ongkir misalkan, atau poin, atau segala macam. Jadi AI ini akan membuat orang yang price sensitif itu akan tertarik membeli barang di tempatnya dia. Nah, berikutnya, nah ini kita akan membahas 3 jenis RPA sesuai dengan evolusi tadi ya, RPA 1 sampai 4 itu. Yang pertama itu adalah assisted RPA, itu bot yang sebagai virtual assistant. Jadi ini masih dikonfigurasi secara manual, dijalankan secara manual. Ya, contohnya tadi adalah operasi pelayan pelanggan, misalkan kita ke PLN tuh, kita cek botnya buat melakukan komplain. Dia minta nama kita, nomor ID kita, keluhan, nanti ada beberapa list pertanyaan yang harus kita jawab agar bisa menampilkan solusi yang ditanyakan oleh si customer. Yang kedua adalah unattended atau unassisted bot. Dan ini yang tadi itu bot untuk otomasi di back end, di background, banyak digunakan di perbankan, di telekomunikasi untuk mengolah, untuk menjalankan proses-proses dalam jumlah yang besar. Gitu. Nah, bot ini di-trigger bukan oleh manusia, tapi oleh bisnis proses dan program-program lain. Misalkan jika terjadi kesalahan sebuah program yang mengakibatkan servernya hang, apa yang harus dilakukan gitu. Dan ini lebih canggih daripada assisted bot itu, dan bisa dijalankan 24 jam lah tanpa kontrol oleh manusia. Dan terakhir jenis ketiga adalah hybrid bot. Nah ini otomasinya sudah kompleks ini karena menggabungkan assisted dengan unassisted. Nah contoh otomasi penggunaan bot assisted lebih kepada customer service. Jadi misalkan kita komplain ke salah satu penyedia internet nih, kenapa down? Nah dia akan melihat ini masalah teknikal. Nah akan muncullah bot teknikal. Apakah sudah mencabut atau meribut modemnya? Apakah sudah memasukkan kartunya atau segala macam, itu akan di-guide step by step sampai solusinya bisa berjalan. Nah, ini perbandingan tools ini, nanti kita lebih dalam ke membahas ini. Ini cukup menarik karena sebenarnya ini setiap produk itu memiliki tujuan sendiri. Maksudnya ada yang buat security, ada yang buat pengolahan dokumen, ada yang buat untuk data entry. Nanti kita akan coba gali lebih dalam. Nah ini kalau kita bisa mencoba menjustifikasi bisnis proses apa sih yang bisa diotomasi di sebuah perusahaan yang cukup besar, misalkan di Indofood itu. Nah ini kita bisa melihat itu. Divisi bisnis customer, retail, supplier, service provider, ini masing-masing divisi ini kita bisa membuat otomasinya sesuai dengan bisnis proses yang mereka kerjakan. Jadi di sini proses itu sudah bootnya itu sudah sangat terintegrasi satu dengan lainnya. Jadi misalkan kalau boot untuk memeriksa apakah ketersediaan produk itu ada, nah dia akan ngecek di inventory-nya. Kalau di inventory-nya ternyata udah mulai menipis nih, nah akan dikirim alert ke bagian production, tolong dibikin produk ini karena ada permintaan lebih tinggi. Jadi bot ini akan sangat membantu operasional perusahaan dengan signifikan. Nah ini tadi kita sudah menyinggung otomasi menggunakan AI ya. AI itu sendiri sebenarnya cerdasan buatan ya,
ya, yang diharapkan mesin bisa meniru perlakuan manusia, perlakuan dalam mengolah data, dan akhirnya memutuskan membuat sebuah keputusan yang penting sesuai dengan studi case-nya. Nah, di dalam AI itu sendiri banyak sih bagian komponennya. Pertama adalah reasoning, yang kedua network linguistic processing, yang ketiga planning, yang keempat ada machine learning. Nah, machine learning di dalamnya ada subkomponen lagi yaitu deep learning, reinforcement, unsupervised, dan supervised. Nah, ini AI ini sebenarnya sejarahnya cukup lama ya. Diawali dari, mungkin kita bisa bagi menjadi 3 periode lah. Periode pertama itu tahun 1845 sampai 1960, yang kedua 80-90, yang terakhir 2010 sampai sekarang. Nah, awal-awal itu memang ini sebagai bahan research ya, bahan programming itu, kalau teman-teman ngerti bahasa programming itu ada namanya ADA, yang sangat logik dalam programming. Semua detail dari programming itu dituliskan di situ. Nah, yang aplikasi dari AI pertama itu adalah Alan Turing, yaitu kalau ada filmnya tuh yang tentang Alan Turing yang mampu memecahkan kode dalam perang dunia kedua itu membantu sekutu untuk menangkan perang karena mampu membaca pesan yang di-encrypted dengan menggunakan bantuan mesin AI. Nah, lonjakan teknologi sendiri sebenarnya dimulai dari tahun 80, di mana komputer sudah mulai maju ya, belum terlalu, tapi sudah mulai diinisiasi oleh Macintosh, Windows. Jadi penggunaan komputer itu sudah mulai masif, dan ini sudah mulai digunakan oleh banyak bisnis di waktu itu. Jadi periode 80-90 itu masih sudah jauh berkembang dari periode pertama AI itu sendiri. Dan yang periode terakhir adalah 2010 sampai sekarang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika GPU, graphic processor unit itu booming, itu akan membuka kanal untuk eksplorasi pengembangan AI untuk berbagai macam aplikasi. Dan ini diinisiasi oleh big player juga, Apple, Google, Microsoft, dan Facebook. Empat raksasa IT ini sudah menggunakan teknologi AI ini untuk masing-masing produk mereka. Microsoft dengan berbagai jenis produknya, MS 365 sekarang, Google dengan segala macam produknya, Maps, Google, Gmail, Workflow, Drive, segala macam, YouTube juga, Apple juga dengan segala macam produknya dia, termasuk Siri. Yang keempat, Facebook. Nah, menggunakannya buat sosial media dia, dan terakhir buat metaverse-nya dia. Jadi mereka sudah memulai ini tahun 2010, dan boomingnya memang di 2016 ketika GPU itu sudah bisa menyamai kecepatan prosesor. Kalau saya sekarang udah 16 thread ya di server, itu bisa diutilisasi untuk processing proses-proses terkait dengan data. Nah, ini kalau kita akan coba lihat list AI engine yang ada di pasaran ini. Kita hanya mereview ini sekilas karena memang list AI engine ini memang didesain khusus buat kebutuhan bisnis mereka sih sebenarnya. Pertama itu TensorFlow, Google. Itu menggunakan machine learning dan deep learning, dan digunakan oleh banyak produk mereka, termasuk dengan YouTube, algoritma YouTube, Gmail-nya, layanan cloud AI-nya, dan terakhir adalah Vertex dari cloud sendiri. Yang kedua, TikTok itu punya buatannya Facebook. Nah, ini sudah menggunakan neural network dan pengolahan data berbasis tensor ini. Jadi menggunakan teknologi tensor, si Facebook ini mengembangkan metaverse-nya sekarang ini, sampai walaupun belum terlalu booming ya metaverse-nya, tapi si AI yang dikembangkan oleh Facebook ini buat kebutuhan mereka sendiri sebenarnya. Yang ketiga, trust. Nah, ini yang di AI engine ini dibentuk untuk
bisa berintegrasi dengan berbagai platform, yaitu bisa berintegrasi dengan TensorFlow, Theano, Microsoft Cognitive Toolkit. Jadi keras ini menyediakan AI engine yang tidak terbatas untuk menggunakan engine dia saja, tapi bisa menggunakan engine yang lain. Yang keempat adalah Microsoft Cognitive Tools. Nah ini Microsoft ini sebenarnya sudah menginisiasi dari lama ya, karena kita tahu 80 sampai 80% pengguna OS itu Windows based. Jadi mereka sudah mempunyai data yang sangat besar sekali untuk diotomasi terkait dengan proses otomasi ini. Jadi mereka sudah eksplor lebih jauh, dan terakhir Microsoft ini selain memiliki AI-nya sendiri, mereka berinvestasi di ChatGPT. Jadi mereka melihat potensi di OpenAI, ChatGPT, akhirnya mereka berinvestasi yang cukup besar. Yang kelima adalah list engine lainnya ada Apache, ini web server awalnya, dan dia memberikan opsi ini open source. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang software sudah terbiasa menggunakan web server Apache, sekarang bisa juga menggunakan platform AI-nya untuk kepentingan pengembangan produk. Berikutnya IBM Watson. Nah ini untuk orang-orang yang tidak mau mengembangkan aplikasi AI dari nol, IBM sudah menyediakan semua wizard untuk pembuatan AI ini sendiri. Nah ini berdasarkan pengalaman saya di beberapa tahun di data center dan perbankan, semua mesin mainframe yang digunakan oleh perbankan itu kebanyakan bermerek IBM. Power 7 sampai Power 9 sampai sekarang itu menggunakan IBM. Jadi target market dari IBM ini sudah spesifik sekali. Itu perusahaan-perusahaan yang mengelola big data dan bisa dipercepat pengolahannya. Nah, terakhir berikutnya OpenAI. Nah ini sebenarnya diinisiasi oleh Elon Musk ini beberapa tahun lalu, 4 tahun atau 6 tahun yang lalu, 2015 kalau nggak salah. Ya, ini ternyata ini awalnya dikembangkan sebagai open ya, tapi pada akhirnya foundernya malah bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan ChatGPT. Nah, si Tesla si Elon sendiri merasa tertinggal lah dengan akselerasi perkembangan ChatGPT. Dan akhirnya dia bikin sendiri sekarang. Dan terakhirlah 2O AI. Dan ini untuk lebih ke arah untuk prediksi pemodelan analitik nih. Jadi kalau perlu analitik bisa menggunakan H2AI. Nah, berikutnya kita akan masuk ke RPA tools. Nah, ini yang sebenarnya cukup menarik sih. Ada 9 produk yang ada di pasaran sekarang ini. Pertama, ini nanti kita akan coba gali lebih dalam ya. Ini kita coba pengenalan secara umum aja. Pertama UiPath. Ini merek atau yang paling booming lah di Indonesia ya, karena penggunaannya sangat mudah itu. UI-nya tinggal drag and drop, tinggal kita set data source-nya apa, logic yang kita bikin, terus kita bisa set wizard-nya dengan cepat. Jadi di Indonesia tahun 2020 ini booming sekali, udah 3 tahun yang lalu. Dan ini banyak digunakan oleh termasuk BUMN juga sih. Dan juga pemilihan dari RPA itu sebenarnya berdasarkan fungsinya juga ya. Kalau untuk bisnis proses yang berkaitan dengan proses data entry segala macam, itu automation anywhere bisa dipakai karena sudah mensupport end-to-end business, dan proses bisnisnya sudah mencakup best business practice yang ada di perusahaan. Ketika ada blueprint system, nah ini RPA tools yang khusus untuk security dan control proses. Nah, misalkan beberapa waktu lalu tuh beberapa bank di Indonesia itu kena ransomware ya, ada security-nya breach ya. Nah, ini bisa dipakai blueprint ini untuk mendeteksi ini. Jadi ini tidak hanya mendeteksi kelakuan virus atau kelakuan
malware ya di sistemnya perbankan, tapi memeriksa bisnis proses apa yang bisa men-trigger terjadinya sebuah fraud. Gitu. Jadi bisnis proses itu di-define secara detail dan akan dicek oleh bot-bot ini nantinya. Jadi kalau ada yang di luar aktivitas yang sudah jadi SOP itu bisa dicegah dari awal. Misalkan ini contoh salah satu di Bank Syariah yang jebol kemarin, ternyata orang supportnya mendownload aplikasi film di di production server gitu loh. Itu cukup kocak kasusnya itu. Jadi itu kan di luar SOP ya. Nah ini otomasi ini akan bisa meng-cut activity itu dan memberikan alert ke atasannya. Berikutnya Pega RPA. Nah ini kemampuan RPA tools ini menggabungkan dengan pengolahan kasus unik dan data analitik. Jadi kalau teman-teman mau membuat data analitik saja, fokus di situ bisa menggunakan RPA bernamanya Pega RPA. Nah yang kelima, Microsoft Power Automatic. Nah ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan platform Microsoft Mandate, Microsoft Server, workflow-nya, CRM, ERP, Microsoft 365, itu apakah masuk PowerPoint, Excel, Office, segala macam itu akan sangat mudah membangun otomasi menggunakan Power Automate ini. Yang keenam itu WorkFusion. Nah ini lebih untuk ke OCR ini, pemrosesan data menggunakan optical character recognition. Ini biasanya untuk mengambil data dari dokumen yang di-scan, dijadikan PDF atau dokumen yang berupa image. Kita mengambil datanya. Nah, data itu nanti akan digunakan sebagai bahan untuk dibuat pemodelan dan dilakukan analitik. Nah, ini WorkFusion ini sangat cocok dipakai untuk itu. Pun berikutnya namanya Cofax. Ini hampir mirip dengan WorkFusion, bisa memadukan RPA dengan OCR dan integrasi untuk otomasi yang kompleks. Yang nomor 8 adalah namanya Nice Robotic Automation. Nah, ini fokus pada customer experience. Ini biasanya tadi seperti sudah saya jelasin sebelumnya, untuk customer e-commerce yang price sensitive tadi itu. Jadi dia akan buka 4 e-commerce untuk melihat harga barangnya, mana yang paling mudah. Nah, ini bisa dipakai. Yang terakhir adalah open source. Nah, ini open source ini dikembangkan oleh penggiat open source lah yang dimana tidak mau menggunakan RPA tools merek tertentu. Jadi kalau kita bisa ambil contoh yang pengguna Linux ya, dia maunya pakai Linux aja kan, nggak mau pakai Microsoft, Macintosh gitu. Jadi ini ada di pasaran. Nah, berikutnya kita masuk satu ya. Udah 40 menit ya, Mas ya. Cepatin deh. Udah 40 menit, Pak. Nah, ini saya skip, saya cepat aja. UiPath ini kemampuannya itu kenapa banyak digunakan? Yang pertama adalah UI-nya tinggal drag and drop, mudah dirancang, mudah diotomasi dan mudah di-assign. Misalkan untuk sumber datanya akan itu dari file CSV, dari database, dari aplikasi yang lain, itu bisa kita ambil datanya untuk diolah gitu. Makanya UiPath ini sangat booming sekarang ini. Dan kemampuan integrasinya juga sudah mensupport berbagai platform dan aplikasi. Misalkan yang kita mau otomasi itu aplikasi HRD, payroll, inventory, itu bisa dengan mudah kita integrasikan tanpa merubah aplikasi yang mau kita otomasi. Dan analisa pelaporannya juga sudah lengkap sehingga bisa melihat memonitor kelakuan bot sendiri, apakah bot ini mau ditambah atau dikurangi karena performanya dibutuhkan gitu. Dan untuk orkestra dan scalability-nya ini sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Jadi UiPath ini bisa ditaruh di cloud atau on-premise sesuai dengan berapa resource yang akan digunakan. Berikutnya Automation Anywhere. Nah, ini yang tadi yang kita jelasin, ini untuk data entry.
dan integrasi dari berbagai sistem dan aplikasi juga, automatic reporting, dan yang paling penting itu adalah migrasi data dan validasi data. Nah, ini terkait dengan data-data yang cukup besar ya di bisnis-bisnis, misalkan perbankan, kesehatan, itu ini akan sangat cocok dipakai. Nah, integrasi ini sangat kompleks ini, bisa integrasi dengan aplikasi, database, sistem ERP, web service, cloud, email, dan data analitik. Jadi kemampuan integrasi automation anywhere ini cukup sangat lengkap. Dan scalability-nya juga sudah mampu menangani volume dan kompleksitas yang tinggi. Blue Prism tadi yang sudah saya jelasin itu, ini lebih ke untuk business security lah. Jadi untuk mencegah bisnis proses yang tidak sesuai SOP, robot RPA Blue Prism ini akan sangat membantu untuk mengurangi terjadinya fraud di dunia perbankan dan keuangan. Nah, Microsoft tadi, ini namanya Power Automate, jadi terintegrasi sudah lengkap dengan semua jenis produk Microsoft, terus dengan integrasi dengan protokol HTTPS dan REST untuk mobile dan web server di luarnya, dan orchestrability-nya juga sudah sangat canggih karena sudah bisa membuat scheduling bot sesuai dengan bisnis prosesnya, dan pengolahan botnya sudah terpusat. Nah, ini terakhir ini kita ini mengingat waktu, kita coba ada 5 studi case ya. Pertama, industri keuangan. Yang tadi sudah sempat saya singgung itu. Masalahnya pasti pemrosesan dokumen, transfer antar bank, pengajuan klaim, manual pengolahan data nasabah, rekonsiliasi, dan pengolahan portofolio. Nah, ini untuk setiap jenis dari setiap jenis masalah ini akan dibuatkan botnya. Apa itu botnya? Yaitu otomasi berulang verifikasi data dan analisa risiko. Dan itu otomasi itu akan dijalankan paralel dengan core sistem mereka, core bankingnya dalam hal ini. Jadi otomasi pengajuan klaim, otomasi recon itu akan berjalan di background. Jadi ini lebih unassisted RPA. Jadi RPA yang berjalan di background. Berikutnya di industri manufaktur, seperti yang saya singgung tadi, kalau masalah di industri manufaktur itu banyak terkait dengan inventory barang dan bahan baku, pemesanan bahan baku, pemantauan kualitas barang, pengolahan produksi, pengawasan mesin, dan pengolahan tenaga kerja, terakhir pelacakan pengiriman distribusi. Untuk setiap jenis masalah ini akan dibikin bot tersendiri, misalkan untuk otomasi pemantauan dan pengolahan produk bahan baku. Jadi nanti akan dicek itu ketersediaan bahan baku dan forecast pembuatan produk dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketersediaannya akan selalu terjamin. Berikutnya, otomasi untuk pemesanan bahan baku sesuai dengan target produksi. Terus otomasi untuk mendeteksi cacat barang produksi, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau menggunakan manusia, mereka akan melihat menggunakan mata. Kalau menggunakan otomasi, ini akan melihat dari foto yang diambil ketika barang itu diproduksi. Jadi lebih cepat analisanya. Terakhir adalah mengolah jadwal berdasarkan permintaan produksi. Jadi seandainya ada permintaannya peak, misalkan bulan puasa, misalkan mau bikin Indomie atau apa, atau produk-produk yang masif lah ya, permintaannya meningkat 20-30%. Nah, ini bisa di otomasi menggunakan ini untuk monitoring pencapaiannya. Berikutnya industri customer service. Nah, ini yang sudah banyak dipakai di Indonesia ya. Masalahnya pasti lama tanggapannya, antriannya panjang, verifikasi data, proses manual, email pelanggan, jadwal pengirimannya. Nah, ini industri customer service-nya ini contohnya sudah dipakai oleh, kalau nggak salah oleh PLN, sudah memakainya, Telkomsel sudah pakainya, dan beberapa penyedia internet ya sudah menggunakan RPA ini. Jadi otomasi untuk meresolve isu-isu yang ada selama ini lebih cepat. Terakhir, industri kesehatan. Industri kesehatan. Ini tadi itu sama masalahnya, tetap proses klaim yang lama, administrasi rekam medik, jadwal kunjungan pasien, informasi pasien itu menggunakan waktu karena datanya masih manual. Nah, dengan menggunakan RPA ini semua verifikasi akan dilakukan oleh sistem. Jadi ketika ada pasien datang itu sudah
data-data yang akan proses itu sudah muncul di screen-nya petugas. Jadi akan menghemat waktu sekali karena misalkan saya kemarin ke Hermina itu dalam sehari itu ada 600 pasien. Dapat dibayangkan verifikasinya secara manual, dicek lagi datanya satu-satu. Nah ini penggunaan RPA ini sangat membantu sekali dalam efisiensi kecepatan dokumentasi. Terakhirlah industri e-commerce. Nah seperti yang saya singgung tadi itu, masalah di e-commerce itu masih tentang proses pemesanan pengiriman, koordinasi barang, klaim, pelacakan pengiriman, manajemen harga, dan analisis pelanggan. Dan untungnya beberapa toko hijau, merah, dan itu orange sudah menggunakan ini. Saya lihat ketika saya melakukan pemesanan pembelian barang itu mulai dari pembelian barang, tracking pengiriman sampai barangnya sampai di rumah itu sudah otomasi. Jadi kita tidak khawatir barangnya belum dikirim atau tidak. Nah ini terakhir itu terkait dengan apa sih future masa depan dari RPA ini. Nah ini ada beberapa prediksi di mana RPA ini nanti akan berkembang itu menggunakan kemampuan AI dan machine learning lebih canggih gitu. Saat ini masih belum menggunakan kemampuan AI dan machine learning secara 100% lah, masih tahap awal. Dan ini nanti diharapkan bisnis sudah menggunakan AI dan machine learning dalam sehari-hari. Yang kedua, end-to-end proses. Nah ini akan dipakai RPA ini untuk skala besar. Jadi tidak hanya untuk bagian-bagian proses bisnis tertentu di divisi bisnis tertentu, tapi dari skala yang cukup besar. Dan ketiga, low code dan no code. Nah ini RPA itu didesain tanpa untuk orang-orang yang tidak memiliki background coding ya. Jadi menggunakan wizard aja. Jadi bisa wizard ini meng-guide step by step untuk menggunakan aplikasi. Strong integrasi. Nah ini tadi mampu berintegrasi dengan IoT, analisis data dan teknologi. Nanti di masa depan akan sangat booming lah penggunaan RPA ini. Yang keenam, scalability dan cloud based. Nah sekarang ini masih terbatas untuk on-premise sama cloud VMware ya, VM lah, automation. Nanti itu scalability-nya tidak perlu request lagi, udah otomasi. Itu proses otomasi fleksibel, dan ini otomasi yang sekarang ini belum visible karena masih terpaku ke bisnis proses yang ada. Nantinya ketika ada perubahan bisnis proses, otomasinya akan mengikuti perubahan bisnis sesuai dengan proses bisnis itu. Yang berikutnya RPA as a service. Nah ini nanti kita RPA ini. Jadi ketika menggunakan RPA untuk customer service, kita menggunakan API-nya RPA as a service. Untuk menggunakan data analitik, kita menggunakannya data analitik. Ini tujuan. Yang berikutnya workflow management. Nah ini workflow management ini common digunakan oleh banyak perusahaan. Jadi pengembangan kedepannya itu akan lebih masif. Mungkin itu aja Mas Willy, cukup ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Ya baik Pak Hafiz, thank you Pak untuk pemaparan materinya Pak. Ya, luar biasa sekali, banyak banget dari ini ya Pak. Memang ini bukan teknologi yang utama, tapi lebih ke arah ini ya Pak ya, pemanfaatan beberapa di robot software untuk otomasi gitu ya, untuk berbagai tadi gitu ya Pak. Dan platform juga banyak ya Pak ya, saya lihat banyak ya pada terusnya. Oke baik, mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada para partisipan untuk mau bertanya. Silakan bisa di Pak Nur, silakan Pak Nur. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Nur Fali Pak Hafiz. Saya mau nanya tentang untuk mendevelop RPA nih, best practice-nya ketika misal di suatu instansi perusahaan atau semacamnya itu, hal-hal apa sih yang step by step-nya gitu Pak. Jadi misal kita dihadapkan
saya mau mengotomasi bisnis proses A gitu. Cuman kan kita nggak bisa langsung, oh ini bisa kita otomasi dengan RPA gitu. Atau mungkin tidak bisa seperti itu. Atau kita harus identifikasi lebih detail dari bisnis proses itu gitu. Lebih ke tas-tasnya, satu persatu seperti itu. Terus nanti challenge-nya ketika identifikasi tas itu apa saja sih gitu. Apakah semua tas di dalam bisnis proses itu bisa otomasi semua menggunakan FPA atau mungkin dari sisi tools-nya, oh tas ini cocok untuk apa diotomasi, ini enggak, ini pakai misal tools automation anywhere, ini pakai iPad atau mungkin gimana Pak? Kira-kira ininya lah apa ya challenge-nya ketika best practice ketika mendevelop FPA di suatu perusahaan seperti itu Pak. Langsung jawab aja ya Mas Icar ya. Ya. Ya, Oke. silakan, Pak. Itu pertanyaan bagus Mas Nur. Jadi sebenarnya sama dengan solusi-solusi lain ini berkaitan dengan IT ya. Ini berangkat dari pain yang dirasakan oleh usernya gitu. Misalkan bisnis proses, ini kan fokus otomasi ke bisnis proses ya. Jadi kalau kita pergi ke perbankan mengajukan pinjaman tuh kita harus ngisi formulir data diri, gaji, KTP, KK segala macam tuh persyaratan wajib ya. Nah ini kan kalau secara manual itu prosesnya bisa mungkin satu orang tuh sehari itu paling banyak tuh 10 dokumen udah banyak ya, benar nggak? Nah ini kalau diotomasi sebelum orang itu datang ke customer ya dia siapin dulu dokumen digitalnya, diupload dulu. Nanti dia ketika datang ke kantor itu udah datanya udah ada di sistem kan, jadi lebih cepat untuk melakukan proses berikutnya. Jadi tidak menghabiskan banyak waktu di memvalidasi dokumen yang sudah pakem itu kan. Itu kan nggak akan berubah itu loh, dokumen formulir, gaji segala macam itu udah nggak akan berubah itu. Jadi tergantung bisnis proses yang akan diotomasi Mas. Jadi kalau yang mau diotomasi terkait dengan dokumen tadi, yaitu kita bisa milih UiPath, Automation Anywhere atau yang lain, atau juga Power Automate yang punyanya Microsoft. Nah, jadi kenapa apa yang kita lakukan untuk memilih RPA tools yang tepat ya? Nanti kita harus konsultasi dulu nih. Ini kebutuhannya buat apa? Tadi yang saya jelasin itu. Kalau buat security ya Blue Prism. Kalau data automation bisa itu Automation Anywhere dan UiPath. Dan kebetulan yang lagi booming itu UiPath karena mudah digunakan. Jadi pertimbangannya itu. Terus pertimbangan terakhir adalah untuk melihat apakah bisnis proses ini bisa dipakai di sebuah perusahaan. Nah, ada bottleneck-nya juga ternyata. Kalau kita mau mengautomasikan aplikasi legacy, misalkan aplikasi yang running di Windows XP ya, sekitar 13 tahun yang lalu itu. Nah, itu akan bottleneck-nya di situ karena aplikasi itu dikembangkan dengan menggunakan kemampuan hardware yang ada di tahun 2010 gitu loh. Sekarang 2023 nih, bottleneck-nya itu di situ. Jadi bukan lambat prosesingnya, bukan RPA toolsnya jelek, tapi karena aplikasinya itu nggak bisa kita speed up. Nah, sekarang udah ada graphical processor unik ya, yang bisa membantu pekerjaan CPU. Jadi sekarang ada CPU, ada RAM, ada GPU, jadi tiga processing yang bisa diutilize oleh AI ini untuk speed up pekerjaannya gitu. Mungkin itu Mas Nur. Ya, Pak Nur. Mungkin apa udah menjawab Pak atau ada lagi Pak pertanyaannya? Pak Nur Fali. Baik, kalau Ya. ini Pak untuk RPA 4.0 itu Pak yang kognitif RPA ya Pak, yang sekarang kira-kira di tools yang ada sekarang itu apakah batasannya itu apakah semua AI udah diakomodir di RPA 4.0 di mana di tools yang ada sekarang gitu Pak? Belum. Saya Ya? bisa jawab belum, karena itu kan roadmap itu kan sesuatu yang mau dicapai ya. Jadi masing-masing
masing-masing produk ini masih fokus ke apa roadmap mereka masing-masing. Saya bilang tadi, si Microsoft akan fokus ke produknya dia, si Google akan fokus ke produknya dia, si Facebook juga akan fokus ke produknya dia gitu. Jadi apakah sudah menggunakannya? Belum, karena yang roadmap ini kan mereka standarisasinya sesuai dengan belum ada standarisasi sih Mas kalau bisa. Ya, karena otomasi ini kan salah satu contoh aplikasi yang memanfaatkan AI ya, di mana di AI itu ada machine learning dan deep learning dan macam-macam ya. Jadi penggunaan AI ini belum maksimum sama sekali. Hanya sebatas otomasi untuk saat ini ya, RPA itu khusus untuk bisnis proses yang repetitif, waktu yang lama, tidak akurasi gitulah. Masih fokus ke situ. Jadi belum sampai ke intuitif, itu mungkin masih R&D mereka itu. Kalau kita bisa simpulkan gitu. Begitu Mas. Baik, baik. Oke, baik. Thank you Pak Alpis. Ada lagi Bapak Ibu yang mau oh ada beberapa tadi. Pak Ahmad dulu ya, Pak Ahmad nanya tadi apakah di-share materinya Pak Alpis? Boleh, Nanti. boleh. Saya sudah share ke Bu Jani tadi. Oh, nanti dengan Bu Indrajani ya. Oke, baik. Ya. Kemudian dari Pak Aditya Mitra mengenai soal total cost of ownership ya. Tentu kan pasti ada biayanya Pak ya untuk implementasi RPA itu Pak. Nah, apakah bisa ini intinya Pak ya, apakah bisa diimbagi dengan keuntungan bisnis tersebut, khususnya misalnya UMKM gitu ya, yang pakai ini Pak. Karena kan UiPath itu setahu saya lumayan ya pricingnya ya. Nah, Tergantung ya sih itu bentuknya. betul. Ya, Ini ya. menarik pertanyaannya Pak. Jadi Ya. sebenarnya ini ada studi case kemarin di Notaris Mas. Yang kebetulan kita sharing aja ya. Jadi Notaris itu bekerja sama dengan lembaga pembiayaan. Jadi Notaris itu harus memeriksa kelayakan 100 nasabah sehari untuk pembelian motor. Nah, Notaris itu harus menyewa meng-hire 5 orang lah untuk memverifikasi kelengkapan dokumen itu Mas. Iya. Ya, tadi saya bilang itu ada gaji, KTP, KK, segala macam, ada 5-7 dokumen lah. Nah, itu biaya, kita hitung cost ownership-nya aja, kalau 5 orang kali 5 juta ya 35 juta sebulan. Ya nggak? Iya. Oke, nah ini untuk RPA ini sendiri memang cost-nya masih cukup mahal ya untuk UMKM ya. Saya nggak bisa murah juga sih. Jadi untuk pertimbangan untuk menggunakan RPA ini, nah itu gunanya tadi saya jelasin itu yang banyak tipe RPA, karena ada juga yang open source kan, pasti jauh lebih murah lah dibandingkan dengan UiPath. Jadi di Indonesia ini udah ada beberapa yang menggunakan selain UiPath, pasti karena pertimbangannya price sensitif juga kan. Misalkan UMKM-nya sesuai dengan pertanyaan Pak Aditya ini, misalkan omsetnya mungkin sebulan baru 5 juta gitu kan. Kalau menggunakan UiPath, kita satu bot aja misalkan 15 juta, 20 juta gitu kan per bulan. Nah, apakah masih masuk nggak? Gitu kan? Kalau tadi meng-hire orang 35 juta, sementara ini cuma 15 juta, itu masih masuk ya? Contohnya yang tadi ya. Jadi itu harus kita balikin lagi ke pihak UMKM itu mau otomasi di sisi mananya kan gitu. Nah, itu mungkin jawabannya Pak Aditya. Belum ada juga biaya-biaya yang lain selain tadi Pak ya, kalau hire orang gitu ya. Ya, tapi memang betul. Tadi mungkin yang ya. Cuma kalau ya mungkin ini ya apa harus kalau opsi RPA yang murah apa Pak? Yang mungkin yang tapi memang pasti nggak senyaman pakai UiPath ya atau yang besar ya. Apa Pak kalau opsi yang lebih murah? Kalau UiPath itu memang ya terkenal karena mudah dipakai kan Mas. Kemudahan di-maintain itu juga mudah Pak ya, di-maintain juga mudah pasti. Kemudahannya maintain mudah. Jadi sesuatu yang mudah itu memang nilainya biasanya mahal. Kompleks. Iya. Nah, sama aja kita menggunakan Linux kan. Iya. Linux itu instalasinya per package dulu ya. Kalau Windows kan tinggal next doang itu, next. Nah, ini dibutuhkan sedikit kemampuan apalah
teknikal ya untuk menggunakan ini. Tapi kalau kita punya orang IT ya bisa lah dipakai ya. Kayak kita pakai Odoo lah, Odoo atau open source yang lain dibandingkan ERP ERP SAP itu kan kompleks itu. Nah, open source mungkin kekuatannya di situ. Pricingnya lebih masuk kantong gitu. Iya. Gitu. Mungkin itu jawabannya Pak Aditya. Ya, memang selalu ada trade off ya Pak ya, trade off antara ini. Betul. Ya. Betul. Oke, baik-baik Pak Alpis. Mungkin ada lagi Bapak terakhir deh, dengan satu lagi ya sebelum kita akhiri. Kalau udah habis waktunya. Oke. Terakhir ya. Oke. Terakhir, satu orang. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Terakhir. Oh, sepertinya nggak ada Pak Alpis. Ya, oke deh. Pak Alpis, tapi terima kasih Pak Yadi, banyak sekali insight-nya. Ini saya melihat artinya sebenarnya potensi besar ya Pak ya. Cuma memang di Indonesia karena mungkin orang tadi ya mahal atau apa gitu ya, belum terlalu banyak ya seperti Pak ya, Pak Alpis ya. Atau banyak juga, atau banyak cuma mungkin nggak di tadi UMKM segala macam mungkin belum ya Pak ya. Lebih banyak ke arah yang ya Pak ya. Justru sekarang itu permintaannya sangat banyak Pak. Oh gitu ya. Karena kemarin sangat banyak. Jadi industri kesehatan, manufaktur, perbankan, sama e-commerce itu mereka butuh itu semua. Makanya lini bisnis itu sekarang ya sangat membutuhkan. Kemarin saya ketemu beberapa orang itu notaris, ketemu perbankan, sama itu lembaga simpan pinjam juga. Mereka memang pengennya di situ. Jadi selama ini kan mereka meng-hire outsourcing Mas, tenaga kerja itu buat validasi dokumen. Ini bisa digantikan dengan otomasi. Nah, ini untuk pertimbangan biaya kosnya itu yang harus kita gali, karena yang tadi saya bilang ini tuh kita harus melihat aplikasi mereka itu legasi berapa lama. Yang kedua, kondisi infrastruktur mereka itu seperti apa, karena sangat mempengaruhi sekali kecepatannya itu. Ya. Jadi, gitu sih Mas. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Alpis. Bapak Ibu, terima kasih juga untuk partisipasinya di seri hari ini ya. Masih banyak seri-seri lainnya yang banyak saya lihat postingan di grup tuh ya. Banyak sekali bagus-bagus ya. Jadi mungkin yang Bapak Ibu tertarik, cocok, silakan Bapak Ibu ikuti lagi di sesi berikutnya ya. Mungkin Bu Indra Yani ada? Atau kita bisa end Bu Indra Yani? Masih ada beliau ya? Mungkin beliau lagi ada ini. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kita bisa selesaikan aja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai bertemu lagi di seri berikutnya ya. Kan banyak seri lagi. Ya. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Boleh.